Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencari luas dan keliling bangun datar bangun 2 dimensi. Nah, di sini ada penurunan luas dan bangun datar ya. Yang pertama, ada persegi panjang. Persegi panjang menghasilkan sebuah persegi. Dari persegi menghasilkan sebuah segitiga. Lalu dari sebuah persegi panjang menghasilkan sebuah lingkaran, dan dari persegi panjang menghasilkan sebuah trapesium. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke luas persegi panjang. Bagaimana mencarinya? Langkah-langkahnya, yang pertama perhatikan persegi panjang. Kita perhatikan persegi panjang ini, lalu kita kasihkan 2 panjang, yang dimana panjang tersebut adalah sisi mendatarnya dan sisi tegaknya disebut dengan lebar. Nah, selebar di sini ada 2 di kanan dan kiri. Sisi panjang juga ada 2 di atas dan di bawah. Langkah ketiga, maka dapat kita simpulkan. Langkah ketiga dapat menentukan rumus luas persegi panjang. Kesimpulan, karena di sini ada 2, kita ambil salah satu panjang dan lebarnya, maka menghasilkan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, atau bisa disingkat P kali L. Nah, yang kedua adalah keliling persegi panjang. Langkah pertama, keliling sebuah bangun datar adalah jumlah semua sisi bangun persegi panjang tersebut. Nah, perhatikan bangun persegi panjang tadi. Untuk langkah yang kedua, kita perhatikan ada 2 panjang dan 2 lebar. Jika luas itu kita ambil salah satu, maka untuk langkah ketiga ini, untuk menentukan keliling persegi panjang ini, kita ambil semuanya. Dengan catatan, keliling sebuah bangun datar adalah jumlah semua sisi bangun yang ada. Maka di sini ada 2 panjang dan 2 lebar. Seluruh yang ada di bangun datar itu kita tambahkan. Setelahnya, rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Kemudian, karena di sini ada 2 panjang dan 2 lebar, maka kita kelompokkan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian bisa kita lebih singkat lagi dengan 2 dikali P ditambah L. Kemudian cara menemukan rumus luas dan keliling persegi. Yang pertama adalah luas persegi. Langkah pertama, persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Nah, panjang dikali lebarnya sama dengan itu. Panjang dan lebarnya, sisi-sisinya diberi lambang S. Panjang dan lebar di sini kita ganti dengan sisi. Nah, di sini perhatikan bangun persegi panjang yang telah diketahui dengan panjang 6 satuan, yang di atas itu 6 satuan, dan yang panjang itu 6 satuan dan lebarnya adalah 4 satuan. Kemudian panjang dan lebar itu diganti sisi. Yang panjang menjadi sisi dan yang lebar menjadi sisi. Lalu karena di sini 6 satuan dan 4 satuan itu tidak sama, dan pengertian bangun datar itu adalah semua sisi bangun datar persegi itu sama panjang sisinya. Supaya sama, maka kita potong yang 6 satuan menjadi
supaya menjadi 4 satuan. Lalu kita potong sebesar 2 satuan. Kita potong. Oke, kita potong menjadi 2 satuan. Kita potong sebesar 2 satuan hingga menjadi 4 satuan sama besar. Terbentuklah sebuah persegi. Lalu, karena luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar, maka luas persegi adalah sisi kali sisi. Atau kita bisa singkat sisi kali sisi, atau S kali S, atau bisa juga S kuadrat. Yang berikutnya adalah luas persegi. Nah, kita perhatikan persegi tadi, lalu kita gunting kembali persegi panjangnya. Dia menghasilkan 4 buah persegi kecil. 1, 2, 3, 4. Jika keliling persegi panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, dan kita ganti panjang menjadi sisi dan lebar menjadi sisi, maka keliling persegi adalah, atau kita bisa lihat di gambar, karena dia ada 4 persegi kecil dan 1 persegi kecil itu kita lambangkan dengan S, maka rumusnya menjadi apa ya? Rumusnya menjadi, kita lihat, menjadi kesimpulannya adalah keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau kita bisa rumuskan dengan 4 kali sisi, atau bisa juga disebut dengan 4S. Yang selanjutnya adalah menemukan luas segitiga. Nah, di sini untuk menemukan luas segitiga ada 2 cara. Cara pertama, kita lihat sebuah segitiga. Perhatikan sebuah segitiga sembarang yang diketahui alas dan tingginya. Kemudian, nah, di sini alas dan di situ tinggi. Kemudian potong segitiga menurut setengah garis dari ketinggiannya. Kita potong setengah. Lalu setelah kita potong setengah tadi, kita potong menjadi 2 yang setengah tadi. Nah, sudah terbelah seperti itu. Lalu kemudian potong lagi potongan tersebut. Berbentuk segitiga menurut garis ketinggiannya. Oke, sudah kita potong. Langkah keempat, bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi sebuah persegi panjang. Nah, di sini kita balik kedua potongan tadi, lalu kita satukan. Oke, dia menyatu menjadi sebuah persegi panjang. Kalau digambarkan, itu sudah menjadi sebuah persegi panjang. Maka kesimpulannya, karena luas, kita balik lagi ke luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang tadi adalah panjang kali lebar. Nah, panjang di sini kita ganti dengan tinggi, dan lebar kita ganti dengan alas. Luas segitiga sama dengan alas dikali setengah dari tinggi. Kenapa bisa dibilang setengah dari tinggi? Karena itu kan tadi satu segitiga, tingginya itu kita potong menjadi 2. Jadi setengah tinggi, dan bisa dibilang setengah alas kali tinggi. Setengah tingginya itu kita kedepankan menjadi
setengah alas kali tinggi. Nah, bisa kita perhatikan langkah kedua. Di sini langkah kedua, luas segitiga cara kedua. Nah, di sini perhatikan luas segitiga siku-siku. Nah, di sini kita duplikatkan luas segitiga. Kita punya satu segitiga nih. Kita duplikatkan segitiga siku-siku satu lagi. Kemudian susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Kita susun menjadi persegi panjang. Nah, setelah menjadi persegi panjang, kita lihat lebar persegi panjang sama dengan. Setelah menjadi persegi panjang, lalu lebar persegi panjang itu kita jadikan dengan tinggi segitiga, lalu panjang persegi panjang kita jadikan alas segitiga. Lalu kita simpulkan, jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, rumus alas persegi panjang tadi panjang kali lebar, maka kesimpulannya, jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua segitiga adalah alas kali tinggi, sehingga rumus luas satu segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau bisa dibilang setengah A kali T, setengah A dikali T, atau juga bisa dibilang setengah dikali alas atau A dikali T atau tinggi. Selanjutnya keliling segitiga. Nah, di sini keliling segitiga, langkah pertama perhatikan lagi segitiga siku-siku dan segitiga sembarang yang telah tadi dibuat. Nah, di sini ada dua segitiga. Kita beri nama segitiga berikut dengan A, B, C untuk siku-siku dan A, B, C untuk segitiga sembarang. Setelah ini, kita dapat menemukan keliling segitiga berikut. Ingat, kalau keliling bangun datar itu adalah menghitung seluruh luas sisi. Kalau bangun datar persegi panjang dan persegi itu menghitung jumlah sisi yang sama panjang. Tapi kalau segitiga menghitung jumlah sisi, seluruh sisi. Jadi rumus keliling segitiga ABC adalah sisi AB ditambah BC ditambah sisi AC. Nah, ada dua segitiga. Ini salah penamaan, guys. Yang ternyata di sini bukan luas tapi keliling segitiga memiliki dua cara. Yang pertama, perhatikan lagi segitiga siku-siku sembarang. Kita beri nama sama langkah-langkahnya, lalu kita simpulkan. Nah, di sini dia sama, tapi bedanya di sini dia ada yang satu segitiga siku-siku, yang satu lagi segitiga sembarang. Nah, berikutnya adalah lingkaran. Baiklah, selanjutnya adalah trapesium. Yang pertama, luas trapesium. Perhatikan langkah-langkah di samping. Yang pertama, perhatikan trapesium siku-siku berikut yang diketahui sisi dan tingginya. Nah, di situ ada tinggi dan lebar ya, guys.
Yang kedua, potong trapesium buat garis tingginya. Garis tingginya kita potong jadi 2 seperti ini. Lalu kita bawa potongan tersebut menjadi trapesium. Nah, terlihat kan sudah menjadi 2 trapesium kecil, kemudian bentuklah menjadi persegi panjang. Yang trapesium kecil di atas dan trapesium kecil di bawah itu disatukan seperti ini, sehingga membentuklah sebuah persegi panjang. Lalu langkah keempat, dapat kita lihat lagi bahwa tinggi trapesium sama dengan lebar persegi panjang. Jumlah sisi A dan sisi B itu sama dengan persegi panjang. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa rumus luas persegi panjang, jika luas trapesium kita kaitkan dengan luas persegi panjang, maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, dan rumus luas 2 trapesium adalah sisi A kali sisi B, atau sisi A tambah sisi B dikali tinggi. Nah, sehingga luas satu trapesium itu adalah sisi A tambah sisi B dikali tinggi, maka luasnya itu setengah, karena rumus luas 2 trapesium adalah sisi A tambah sisi B dikali tinggi. Jika luas satu trapesium, maka setengah dari sisi A tambah sisi B kali tinggi. Sampai sini sudah paham belum? Oke, kalau sudah, keliling trapesium. Perhatikan langkah-langkah berikut. Perhatikan trapesium berikut ini. Nama-nama. Lalu kita beri nama dengan ABCD, dengan sisi AB, BC, CD, dan AD. Nah, di sini AB, BC, CD, AD. Lalu kita kaitkan dengan persegi panjang. Luas persegi panjang adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Luas persegi panjang adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah, sama seperti luas persegi juga sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, kita kaitkan dengan keliling trapesium. Jika luas persegi panjang seluruh sisinya ditambah, dan di luas persegi panjang di keliling persegi panjang ada panjang dan lebar, dan panjang dan lebarnya ditambah semua. Jika di persegi semua sisinya ditambah, maka untuk trapesium juga sama, seluruh sisinya ditambah. Maka kesimpulannya, ketika kita sudah mengetahui sisinya ada sisi A, B, BC, CD, dan AD, maka kesimpulannya luas keliling persegi panjang adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD dan ditambah sisi AD. Baiklah, selanjutnya adalah lingkaran. Langkah pertama, gambarlah sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari semerang. Nah, di sini sudah digambarkan. Lalu buatlah 2 garis tengah. Udah, sehingga lingkaran terbagi menjadi 4 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4. Nah, terus langkah ketiga, salah satu juring bagilah menjadi 2. Kita ambil bagian kanan atas dari gambar. Nah, kita bagi 2 dari kanan atas. Lalu pilihlah warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Yang di bawah kita kasih warna kuning, dan yang di atas kita kasih warna merah. Lalu potonglah menurut garis jari-jari lingkaran.
kita potong. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu setelah itu kita susun 1, 2, yang kecil yang dibagi 2, yang besar kuning, merah, kuning, dan merah. Lalu langkah ke-7, gambar satu lingkaran lagi, buat 4 garis tengah. Buat lingkaran lagi, diulang. Lalu buat 4 garis tengah, dibuat 4 garis tengah. 1, 2, 1 yang lurus, 2 horizontal, 2 landscape, 1 lurus, 2 miring, 3 serong kiri, 4 serong kanan, sehingga menjadi 8 buah juring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah menjadi 8 juring, dan salah satu juring kita bagi 2 menjadi besar lagi. Lalu kita bagi dari 8 tadi, kita ambil 1 yang sama besar. Kita bagi 2, kita ambil yang bagian kanan atas. Lalu berilah warna. Diberikan warna kuning dan merah lagi atas dan bawah. Potong tiap juring dan susun seperti langkah 4 dan 6 tadi. Lalu kita susun lagi jadi 1, 2. Ingat menyusunnya itu warnanya berbeda. Habis kuning, merah. Kalau mau merah duluan berarti merah, kuning, merah. Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah. Oke, sudah tersusun. Sudah mendekati bangun datar seperti apa ini ya. Lalu langkah ke-9, coba bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua. Dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Nah, di sini komentar dari saya, gambar 1 dan gambar 2 itu perbedaannya jauh ya. Yang tadi gambar 1 itu tidak menyerupai persegi, dan sekarang sudah mendekati hampir menjadi persegi, tapi belum menjadi persegi panjang yang sempurna. Lalu, nah ini kita bandingkan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu masih rancangan persegi panjang, yang kedua itu sudah hampir mendekati. Lalu kita masuk ke langkah ke-10. Gambar satu lingkaran lagi, lalu buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring. Dan salah satu juring dibagi 2 sama besar. Oke, gambar lagi lingkaran dan buat 8 garis tengah. Nah, setelah kita buat buat seperti tadi 8 dulu. Yang tadi buat 4 garis tengah. Nah, sekarang buat 8 garis tengah. Nah, yang tadi 4, kita tambahkan 8 garis tengah lagi. Tadi serong kiri sama serong kanan. Lalu dibuat lagi serong kiri, serong kanan lagi, sehingga menjadi 8 buah garis tengah. Dan menjadi 16 juring. Lalu salah satu juring itu kita bagi lagi sama besar. Nah, di sini yang kita bagi lagi yang kanan atas, kanan paling atas sekali. Di bagian sini kita bagi lagi menjadi 2. Oke, langkahnya sama. Berilah warna dan potong tiap juring dan susun seperti langkah pada langkah 4 dan 6. Oke, kita susun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Benar, menjadi 16. 17. Karena yang di sini setengah-setengah, kan yang lain satu tuh. Karena yang tadi itu satu juring yang sama besar dibagi lagi, jadi dia setengah. Jadi pas 16. Lalu coba bandingkan dengan susunan kedua. Nah, jauh lebih mirip ke persegi panjang kan? Dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Yang gambar pertama itu persegi panjang rancangannya, yang kedua itu sudah hampir menjadi persegi panjang tapi belum bisa dikategorikan sempurna, dan yang ketiga ini juga sudah sempurna. Yang ketiga ini juga belum sempurna karena dia belum menyerupai persegi panjang karena masih ada yang nggak sama sisinya. Lalu jika lingkaran dibagi menjadi 32 juring sama besar, yang tadi dari 16 kita tambahkan, kita bagi lagi lingkarannya menjadi 16. Nah, setelah menjadi 16 kita susun seperti ini. Nah, lebih mirip kan jadi persegi panjang, dan dia lebih rapi dari gambar ketiga. Yang ketiga itu sudah sempurna, tapi dia belum rapi menjadi persegi panjang. Maka dari itu yang ketiga itu belum dikatakan persegi panjang sempurna, dan kita harus dibagi menjadi 32 juring sama besar. Oke. Nah, di sini sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah, sisi panjang di sini apa ya? Kita lihat. Nah, sisi panjang ini yang warna kuning itu tadi apa ya? Yang warna kuning itu kan yang di bawah tuh. Yang di bawah itu berarti setengah lingkaran. Kalau yang di atas itu setengah lingkaran juga, berarti yang merah itu setengah lingkaran dan yang kuning itu setengah lingkaran. Maka sisi panjang itu adalah setengah dari lingkaran, dari keliling lingkaran. Nah, sisi lebar yang ke atas nih, lebar apa? Lebar jari-jari. Kenapa bisa jari-jari? Karena lebar dari suatu lingkaran itu adalah jari-jari. Dan rumus keliling lingkaran adalah, nah di sini kita balik lagi ke persegi panjang. Rumus persegi panjang kali lebar, dan rumus lingkaran itu 2pi kali r. Untuk mendapatkan 2pi kali r, kita dapatkan dari panjang itu jadi pi, lebar itu jadi r. Maka karena di sini kan dia menggunakan setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran sehingga menghasilkan persegi panjang, maka rumus dari setengah lingkaran adalah pi kali r atau setengah pi kali 2r. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu apa? Jari-jari lingkaran itu adalah R. Lalu, luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali R kali R atau pi R kuadrat. Jadi, kesimpulannya, rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, dan rumus keliling lingkaran, seluruh keliling lingkaran adalah pi kali 2r. Oke, mungkin itu saja video kita hari ini.
Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semangat belajarnya teman-teman, dan semoga kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Salam pendidikan.